أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh amalan-amalan ketaatan kepada Allah yang dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah yang dengan hal itu akan menjauhkan kita dari murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tariq bin Habib rahimahullahu taala mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah karena engkau mengharap pahala dari Allah. Wa antatruka ma'asi Allah ala nurin minallah makhafata adabillah. Dan juga takwa adalah dengan cara kita meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya Allah karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara pilar dari keimanan dan merupakan bagian dari keimanan yang sempurna yang patut direalisasikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan melakukan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah. Dua hal inilah, sabar dan syukur, merupakan salah satu tonggak yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman agar sempurna keimanannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Al-Majlisul Hadi Ashar, yaitu poin yang ke-11, kata beliau, bahwa ayyashhada anna sabra nisfal iman, bahwa seseorang wajib untuk mengakui dan untuk berikrar bersaksi
bahwa kesabaran merupakan separuh dari keimanan. Fala yabdul min imanihi juz'an fi nusrati nafsihi. Maka seorang yang sabar tidaklah boleh untuk melakukan usaha di dalam menyempurnakan keimanannya untuk dirinya sendiri. Artinya tidak boleh seseorang mengorbankan sebagian keimanannya untuk membela dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan faida sabara faqad ahraza imanahu wasanahu minan naqs. Maka barang siapa yang bersabar, mampu untuk bersabar, maka dia akan meraih keimanan, yaitu setengah dari keimanannya, wasanahu minan naqs, dan dia terjaga dari ketergelinciran keimanannya atau kekurangan dari keimanannya. Wallahu yadfa 'anil ladina amanu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menolong orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini pula Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Badr hafizahullahu taala pernah mengatakan di dalam tulisan beliau mengatakan tentang masalah kesabaran dengan perkataannya bahwa ini merupakan salah satu perkara yang mampu membantu agar seseorang bersabar. Sesungguhnya kesabaran merupakan setengah bagian dari keimanan. Karena iman itu ada dua bagian besar. Iman dibangun di atas dua bagian besar, yaitu kesabaran dan syukur. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa li mu'minin in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu wa laysa dhalika illa li mu'minin. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman, karena seluruh urusannya bagi orang yang beriman adalah kebaikan, dan hal itu tidak akan bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Orang yang beriman jika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur, dan itu adalah sikap yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Orang yang beriman jika tertimpa satu musibah, satu hal yang tidak diinginkan, maka dia bersabar, dan itu adalah sikap yang terbaik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'minin. Hal itu tidak akan bisa diaplikasikan dan dilakukan kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka dari hadis ini, kata beliau hafizahullahu taala, jelas bahwa iman merupakan inti dari sabar dan syukur itu sendiri. Kedua kedudukan ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 14 dengan redaksi yang sama, surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, dan surat Syura ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam yang demikian tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang sabar. Disebutkan oleh Allah sabar, yaitu orang yang banyak bersabar, orang yang kuat kesabarannya, syakur, dan orang yang banyak bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah beliau mengatakan, maka agama secara garis besar dan keimanan dilandasi pada dua bagian besar.
setengahnya adalah kesabaran, dan setengahnya pula adalah syukur. Kemudian dikatakan fayaqul man udiya la antakim. Maka atas dasar inilah wajib bagi seseorang yang mendapatkan kesakitan atau ia disakiti, diganggu, maka dia hendaklah tidaklah membalas akan gangguan tersebut. Janganlah membalas. Bal asbir hatta wahafid ala hadal maqam al-adim. Bahkan seyogyanya dia untuk bersabar sehingga terjaga maqam ini, terjaga kedudukan iman ini dari hal-hal yang menggerus keimanannya, dari hal-hal yang meruntuhkan kesabarannya, ya. Wal manzilal aliyah, dan hendaklah dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, minal ladina allatina alladhi hiya sabar, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Fala abdala minha wala juz'an yasiran wala qadran qalilan hatta la afuta syai'an min haddi wa nasibi fi hadhil manzilah. Maka tidaklah aku, kata beliau, ya, melakukan sesuatu walaupun hanya sedikit saja, sesuatu yang akan mencederai kesabaranku, yang akan meruntuhkan kesabaranku, karena sesungguhnya kesabaran merupakan separuh dari keimanan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesabaran adalah sesuatu yang akan sangat dipertaruhkan oleh kita di dalam menguji keimanan kita. Mengapa sabar? Mengapa syukur? Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang telah kami kemukakan tadi di atas, kenapa kok kita mesti harus bersabar dan mesti harus syukur? Dua hal ini harus ada di tengah-tengah kita, dan ini merupakan pokok dari keimanan. Yang pertama, karena seorang manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini pasti akan mengalami dua kemungkinan dan tidak ada ketiganya. Bisa jadi seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian merupakan satu keniscayaan. Tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini tanpa melalui proses ujian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Lebih gamblang lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum, sungguh kami akan pasti menguji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu sedikit, minal khawf, dari ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, dan jiwa-jiwa, was thamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan umumkanlah kabar gembira ini bagi orang-orang yang bersabar. Maka kehidupan kita tidak akan, ya, lepas dari yang namanya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para jamaah, Rasulullah SAW memberikan sikap yang terbaik bagaimana ketika kita menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran. Hal yang kedua, manusia akan mengalami kesenangan. Tidak mungkin di antara manusia akan dicoba terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di saat-saat tertentu dia akan mengalami kesenangan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang diinginkan. Maka tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang diinginkan, yang disenangi oleh dia, semua orang senang.
Semua orang mau untuk mendapatkan hal ini. Maka sikap yang terbaik bagi orang tersebut disebutkan oleh Nabi SAW adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus bersyukur? Karena kita mengetahui bahwa kesenangan yang ada pada diri kita itu semata-mata pusatnya, munculnya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah sumber dari kesenangan tersebut. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dari seorang hamba kesenangan atau kegembiraan, kepada siapa pula kita akan meraih kesenangan tersebut. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua pokok inilah yang patut untuk kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sabar yang wajib bagi seorang mukmin ada 3 perkara. Seorang mukmin wajib untuk seorang mukmin dikatakan dia bersabar manakala dia lulus dari 3 perkara kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia melaksanakannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ada satu misi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hidup di dunia ini? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan ibadah, perintah ibadah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata caranya diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal perintah-perintah apapun, di dalam melaksanakan ibadah kita wajib bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita akan melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita sabar di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Sebagai satu contoh, melaksanakan sholat 5 waktu para jamaah. Tidak akan bisa pelaksanaan sholat 5 waktu terrealisasi dengan sempurna sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ganjaran di baliknya kalau sholat ini tidak kita lakukan dengan sabar. Bayangkan ketika kita enak-enaknya tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika kita sedang dalam keadaan tenggelam di dalam suasana kerjaan kita di siang hari, Allah memanggil lagi untuk kita menyambutnya dengan sholat duhur. Begitu juga sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Dan ini kita lakukan rutin para jamaah setiap hari. Tidak ada orang yang terlepas dari ibadah sholat ini kecuali setelah dia meninggal dunia. Perintah sholat terutama bagi laki-laki adalah perintah yang hatm, yaitu yang wajib dilaksanakan dalam posisi, dalam keadaan apapun. Tidak ada rukhsah untuk kita meninggalkan sholat kecuali setelah kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Maka ini merupakan perkara yang sulit jika kita tidak melakukannya dengan kesabaran, melaksanakan sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat Allah. Para jamaah, di dalam diri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali apa yang dinamakan nafsu. Dan perlu diketahui bahwa nafsu di dalam diri manusia mempunyai tabiat selalu mendorong manusia di dalam jalan kesesatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh, mendorong kepada kemungkaran atau keburukan-keburukan. Maka sesuatu yang dilarang oleh Allah itulah yang digemari oleh nafsu kita. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah bisa kita menundukkan nafsu kita di dalam ketaatan kepada Allah kecuali dengan kita meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membutuhkan kesabaran. Dan ini membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga,
sabar di dalam menghadapi ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan kita semuanya sudah muqaddar, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya, dengan kadarnya. Kita telah ditetapkan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing orang telah ditakdirkan, ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk hidup 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada di antara takdir yang ditetapkan oleh Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Ada di antara takdir yang ditetapkan oleh Allah tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dalam hal inilah para jamaah yang dirahmati Allah, peranan sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita inilah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Karenanya 3 hal sabar ini yang mesti harus dijalankan oleh orang-orang yang beriman sampai ia menggenapkan separuh dari keimanannya. Bersyukur kepada Allah begitu juga. Kita hidup di dunia ini dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sepanjang hidup kita tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ukuran terkecil dari nikmat, coba para jamaah, kalau kita hitung-hitung dari sejak tidur sampai kemudian kita tidur lagi, berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita bisa tidur dengan nyenyak, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa bertempat tinggal, punya tempat tinggal, nikmat kita bisa bekerja dan sebagainya, dan banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlebihan ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghingga-hingga, menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang mesti, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada di antara manusia yang mengeluh tatkala dicabut sedikit saja dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dengan sedikit nikmat yang dicabut itu menghilangkan seluruh nikmat yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini adalah indikasi-indikasi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kufur nikmat. Padahal kalau kita bandingkan para jamaah, katakan ada seseorang yang sakit, katakan ada seseorang yang sakit, ketika dia ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu penghapus dosa bagi dirinya? Bukankah sakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu organ atau beberapa organ saja dari tubuhnya, tidak seluruhnya? Maka kemudian seakan-akan menghilangkan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada pada dirinya. Karena yang para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hal bersyukur ini kita wajib melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah berikrar, mengakui di dalam hati kita bahwa nikmat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikrarkan dengan lisan kita, seraya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan afdhalul zikir, zikir yang paling bagus yang diamalkan oleh seorang hamba adalah kalimat subhanallah walhamdulillah. Ada kalimat alhamdulillah,
wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini adalah kalimat yang dapat memenuhi timbangan. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, lisan kita hendaklah jangan sampai kering di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan yang terpenting dari itu para jamaah, hal yang ketiga di dalam kita mensyukuri nikmat adalah melakukan ketaatan kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang memacu kita untuk semakin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur kepada Allah adalah setiap kali dia mendapatkan nikmat, maka dia mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah? Cukuplah contoh dari baginda Nabi SAW yang menunjukkan akan hal ini. Tatkala Nabi SAW melaksanakan sholat malam sampai bengkak kakinya, apa motivasi yang diharapkan oleh Nabi SAW melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya ini? Tidak lain dan tidak bukan agar beliau ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semakin banyak nikmat dari Allah yang kita rasakan, hendaknya hal itu akan memacu kita, memotivasi kita untuk semakin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk semakin meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan sabar dan syukur di tengah-tengah kehidupan kita, yang mana hal ini menjadi tonggak dari keimanan kita untuk meraih kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimssalam.